lagi ke Binareka Podcast. Harus selamat datang ya. Nah, ini kali ini sepi nih, gue berduaan doang. Biasanya ada cunguk-cunguk yang gangguin gue. Baik lagi sama gue, Kenny, MC paling ganteng dari Binareka Podcast. Nah, hari ini gue ditemenin sama seseorang yang spesial. Buat Binareka, bukan buat gue. Pagi Mbak. Pagi Mas Kenny. Nah, gue ditemenin sama Mbak Datu dari Helios, salam kenal. Nah, jadi hari ini gue mau ngobrol apa sama Mbak Datu, ikutin aja. Jadi Mbak Datu nih di Helios as an apa nih? Oke, jadi aku di Helios sebagai produk spesialis. Oke. Jadi Helios sendiri itu adalah distributor IT di mana kita sebagai distributor untuk solusi-solusi IT, nggak cuma produk IT aja, tapi kita juga memberikan value added terhadap solusi IT yang kita propose seperti itu. Oh, jadi rata-rata kan cuma bawa produk, tapi kalau Helios bawanya solusi. Iya betul, kita banyak solusi. Oke, jadi kayak one stop solution gitu ya. Betul. Oke. Di Helios ada produk apa aja sih? Oke. Ada solusi apa aja, produk-produk apa aja? Jadi kalau dari Helios sendiri kita itu ada 3 key solution yang kita tawarkan, mulai dari solusi untuk infra, kemudian solusi edge to edge, sama solusi cloud. Nah kalau untuk infra ya seperti server, kemudian untuk switch seperti itu. Terus kalau untuk edge to edge solution kita mulai dari network sampai ke mobile device kita juga ada. Oh, makanya edge to edge ya? Iya, dari ujung ke ujung. Terus untuk cloud kita juga ada seperti Office 365, kita juga sebagai salah satu distributornya. Oh, tuh kalau yang nyari Office 365 buat di kantornya atau baru buka usaha butuh 365 buat teman-teman di karyawan di kantornya bisa langsung ke Helios. Betul. Kan? Tapi lewat Binareka. Masa kita dilangkahin? Nah, ini kan Mbak Datu as a product specialist di distributor, berarti kan menghandle cukup banyak partner. Ya. Ketemu berbagai macam user. Betul. Berarti usernya macam-macam nih. FSI ada, manufaktur ada, hampir semua jenis bisnis ya. Ya. Nah, sekarang nih kita ngebahas ini dulu deh. Isu yang paling banyak. Kan sekarang kita kalau mau bawain solusi pasti berarti ada something kan, Yes, ya kan? betul. Solusi ini harus menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah isu atau sebuah kegalauan. Kegalauan yang sering terjadi di tempat customer ya. Oke, jadi kalau untuk kegalauan tadi yang sering ditemui, mungkin kita akan lebih spesifik ngomongin kegalauan yang sering ditemui di infra. Nah ya. Oke, kalau di infra itu rata-rata biasanya kita masih sering menemui customer yang masih menggunakan tradisional infra. Nah, isu apa yang biasanya terjadi nih di tradisional infra? Pertama, karena mereka masih menggunakan tradisional sehingga masih banyak komponen-komponen yang ada di dalam infrastruktur tersebut itu mengakibatkan infra yang perlu di-manage itu terlalu kompleks bagi tim IT staff mereka. Tradisional nih berarti jadi kayak servernya sendiri, storage sendiri, switch sendiri. Betul. Terus berbagai macam brand biasanya. Betul. Repot itu. Repot, pasti tim IT juga butuh effort lebih nih untuk manage-nya karena memang infra yang di-manage itu terlalu kompleks buat mereka. Selain itu juga selain kompleks untuk di-manage, biasanya juga tidak fleksibel nih. Kayak misal dari tempat customer ingin scale out untuk infranya, mau nambah. itu juga fleksibilitasnya kurang. Oh iya, karena ngomongin soal compatibility, terus wah ini nggak cocok, harus lebih tinggi, harus lebih rendah, segala macam kayak gitu-gitu ya. Iya, repot sih. Betul, nggak fleksibel lah gitu. Selain itu juga karena tadi mulai dari kompleks untuk di-manage, kemudian juga kurang fleksibel. Biasanya juga biasanya ngomongin masalah budget, consumption-nya pun juga cukup tinggi. Oke, consumption budget ini di awal atau setelah pemakaian? Di pemakaiannya. Jadi untuk expense-nya nih, karena memang infranya masih kompleks, masih banyak komponen, itu pasti juga makan power consumption. Iya. Selain itu juga tim IT yang perlu didedicate untuk infra juga pasti lebih, karena memang lebih kompleks infranya. Jadi mulai dari consumption listrik, kemudian consumption personalnya juga. Ya, karena makin banyak servernya, listriknya makin gede, kadang-kadang nggak kehitung tuh sama user, tapi itu cukup besar. Iya, ternyata itu makan cukup besar expense di tempat customer. Kalau staff, banyak brand berarti kan kayak let's say lah
ada brand A, B, C, ini kan beda-beda nih. Iya. Dashboardnya beda-beda dong berarti kan. Betul. Berarti yang Jadi manage beda misal lagi. mau manage yang brand A, si IT staffnya harus user friendly dulu nih sama dashboardnya yang brand A. Iya. Belum yang pindah ke brand B harus friendly juga sama dashboardnya brand B. Itu kan juga effort juga nih di tempat IT staff. Ya kayak Ai nih kalau manage banyak temen kan, gue bilangnya temen loh Ai, ya kan, itu beda-beda tuh treatmentnya kan. Iya, treatmentnya beda ya. Padahal kalau jadiin satu Makannya rumah, satu, sukanya apa, yang satu iya makan sukaannya apa, gitu. Kan repot, satu ngekos di sini, satu ngekos di sini, Gojeknya susah kan. Tuh, itu jadi masalah juga tuh Ai. Ternyata nggak jauh beda masalah lu sama company-company sekarang Ai. Ai sekarang ada di belakang kamera, kan di samping gua, enak nih nyerangnya, dia nggak ngebales. terus apa lagi? Ya, jadi ya mulai dari tadi kayak bisa dibilang mulai dari kompleksnya, kemudian juga dari power consumption, personal consumption, terus apa fleksibilitasnya, itu kan juga pasti sebuah isu tersendiri ya buat customer ya, apalagi di era pandemi seperti ini yang namanya IT ya kan, Iya, biasanya betul, mungkin dulu betul. customer kayak ya udah sih IT secukupnya aja, tapi mulai semenjak pandemi ini udah banyak customer tuh yang mulai lebih aware ya kalau ternyata IT infra itu memang penting, ada memegang peran penting di bisnis mereka, jadi memang harus lebih diperhatikan. Karena semua mulai bergerak ke digital. Betul, jadi fleksibilitas IT infra pun juga dituntut untuk lebih tinggi seperti itu. Oke, waduh, itu ribet ya masalahnya. Iya, Maksudnya iya. cukup kompleks. Kalau dengan brand sebanyak itu, terus ketika semua goes to digital, berarti kan harus nambah lagi. Betul, Datanya apalagi- makin besar berarti. Betul, apalagi proses bisnis sekarang udah serba digital kan Mas, jadi emang harus lebih agile nih yang namanya IT infra, harus lebih fleksibel untuk ngikutin kebutuhan bisnis. Nah, itu problemnya. Nah, sekarang katanya kan Helios bawa solusi nih. Ya, betul Bang. Sebentar, sebelum ke solusi, ngopi dulu. Nih ngopi kita dulu. kopinya disediain sama dari Fore. Ini enak loh. Enak ya? Bener enak. Enteng, kopinya nggak yang terlalu ini apa namanya keras. Tuh Fore, tiap kita take kasih kopi boleh loh. Ya, jadi berarti si Helios punya nih masalah untuk semua isu itu. Punya dong. Helios kan tadi seperti kita bilang kita value added IT distributor. Ya, di sini kita nggak cuma distribute produk IT aja, tapi di sini kita propose atau memberikan solusi IT dari permasalahan-permasalahan yang ada di tempat customer. Sebelum kita masuk ke apa namanya ke solusi Solusinya. yang kira-kira bisa menjawab isu-isu tadi. Teknologi apa yang sebelumnya perlu diperhatikan oleh customer? Mungkin ini teknologi ini udah banyak customer yang menggunakan, tapi mungkin ada juga customer yang belum, yaitu virtualisasi. Oke. Oke, jadi kalau virtualisasi sendiri itu sebelumnya adalah suatu teknologi IT yang bisa memberikan efektivitas dalam penggunaan infra IT dan juga bisa untuk mengurangi biaya. Karena apa? Karena solusi virtualisasi ini dapat mengubah bentuk on-premise atau biasanya kita sebutnya seperti bentuk fisik. Itu kita ubah atau kita convert ke dalam bentuk non-premise atau perangkat lunak. Jadi nggak hanya perangkat lunak aja, virtualisasi ini juga bisa dilakukan ke hardware seperti server, kemudian cloud service, RAM, dan lain sebagainya. Jadi satu kesatuan yang bisa saling kerjasama. Jadi salah satu solusinya untuk yang dengan banyak brand, dengan banyaknya aplikasi, berarti kan butuh banyak OS segala macam. Ketika di virtualisasi, ini sudah mulai mengurangi nih beban kerja itu. Sudah cukup bisa mengurangi Bisa biaya mengurangi. IT dan mungkin bisa mengurangi effort tim IT juga. Tapi apakah cukup sampai di situ atau ada apa ya? Ada solusi lainnya yang bisa menyelesaikan masalah, terutama soal ini sih, terutama soal kompleksitas, betul, kompleksitas, karena ya bayangin aja kita manage cuman satu laptop, satu handphone aja pusing. Ya kan, di sini datanya ini, sini datanya. Bayangin kalau handphonenya 2. Kalau Ai handphonenya 3 tuh. Karena satu buat fake account, satu buat kos-kosan yang wilayah barat. Ini yang masih di manage wilayah timur dan lain-lainnya gitu. Ya, Ai. Nah, ini manage-nya aja susah. Kebayang kalau server-servernya segitu banyak. Berarti kan nggak bisa maksud nggak bisa bukan cuman virtualisasi, tapi bisa nggak sih jadiin satu aja deh, cuma satu handphone tapi gue bisa seakan-akan punya banyak gitu kayak gitu. Nah, itu bisa banget Mas Kenny. Jadi sebelumnya kan aku sempat mention virtualisasi. Nah, ini tuh sebenarnya juga salah satu isu di tempat customer nih. Kadang
ada customer yang belum menerapkan virtualisasi di infra mereka. Nah, tadi kalau kita ngomongin yang kayak, aduh banyak nih ya yang perlu di manage, solusi apa yang cocok, itu kita ada namanya Hyperconverged Infrastructure atau biasa disingkat sebagai HCI. Oke. Nah, mungkin di sini juga udah banyak customer yang familiar juga dengan HCI, tapi mungkin baru denger-denger aja nih, belum mungkin gimana sih sebenarnya HCI itu. Oke, jadi kalau kita analogikan kayak handphone tadi, mungkin kalau zaman dulu kita pakai handphone itu zaman-zaman handphone Nokia nih ya. Iya. Itu handphone cuma untuk nelpon aja. Betul. Kalau kita mau dengerin musik, kita bawa lagi MP3 player, betul. yang kecil. Atau kita kalau mau ngefoto bawa lagi kamera nih, digital. pakai apa namanya kamera. Kita kan jadi bawa banyak device yang bawa handphone sendiri, bawa MP3 player sendiri, bawa kamera sendiri. Ribet kan? Minutes-nya pasti aduh banyak banget gitu. Iya, betul. Nah, teknologi HCI ini sekarang ini kita ibaratkan kayak smartphone, Mas. Oke, jadi semua dijadi di satu device. Betul, jadi kayak misal kalau handphone mau ngefoto, dengerin musik, telepon, SMS segala macam itu udah cukup di satu device aja. Nah, ibaratnya sama nih kayak teknologi HCI atau Hyperconverged Infrastructure. Itu mungkin kalau di tradisional infra banyak banget komponen yang harus di manage, mulai dari server, kemudian storage, kemudian sun switch, switch untuk ngobrol antara server dan storage-nya. Itu semua udah diintegrate jadi satu device aja, sehingga appliance yang di manage itu cukup satu aja, nggak perlu banyak kayak tradisional infra tadi. Bahkan virtualisasi yang tadi aku omongin itu juga udah terintegrate jadi satu di dalam appliance-nya. Oke, berarti kan biasanya kalau tradisional nih server satu kotak, terus ada storage satu kotak. Kalau dia nambah storage lagi 2 atau 3, switch-nya nggak cukup, tambah sun switch. Nanti kalau misalnya nambah storage ternyata server nggak cukup, tambah lagi. Ini kan berarti ada berapa tuh? Ada berapa? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 5 kotak tuh bisa satu hampir segini sendiri nih. Betul. Ya kan? Dengan ada HCI Itu yang tadi segini jadi satu kotak. satu kotak aja. Bahkan untuk beberapa appliance mau nambah storage, ya udah cukup tambahin di appliance yang udah aja, cukup di scale out Tinggal aja tambah disk storage-nya. aja di situ storage-nya. Betul. Menarik. Mau nambah bayangin. memori juga cukup tambah memori aja, scale out memorinya bisa. Ya berarti bayangin yang dia biasa manage sekian banyak mesin, ketika ada yang Ember nih, cek satu-satu. Ini cuma di satu device. Cukup jadi satu device aja. Jadi apa namanya? Kelebihannya apa sih? Kenapa sih HCI ini bisa menjawab isu yang tadi ya? Pertama, karena dari semua banyak komponen tersebut diintegrate jadi satu. Pertama, untuk manage-nya tentu saja akan lebih mudah. Betul. Karena cukup satu appliance yang di-manage. Kemudian kedua, mulai dari kayak consumption personal IT, kemudian consumption power consumption-nya itu juga pasti akan bisa berkurang karena appliance yang digunakan Ya, juga dari 5 jadi mesin cuma satu. Betul, kayak gitu. Nah, ini kan apa namanya benar-benar sebuah solusi ya dari isu-isu yang tadi, semua isu tadi disederhanakan menjadi satu perangkat, virtualisasi, kemudian untuk compute, storage-nya itu sudah jadi satu server, perangkat satu server saja. Jadi ibaratnya kompleksitas yang tadi dihadapin tim IT itu bisa dapat berkurang kayak gitu. Jauh berkurang. Oke. Berarti si HCI ini bentuknya berarti kita sebut ini sebuah teknologi. Sebuah teknologi. Betul. Tapi berarti di sebuah teknologi ini biasanya dimiliki oleh beberapa brand atau satu brand, ya kan? Nah, ada brand, maksudnya yang dibawa oleh Helios nih brandnya apa? Maksudnya kan teknologi HCI-nya Helios punya, ya kan? Betul. Nah, sekarang kita ngomong brandnya nih. Oke, jadi kalau untuk HCI tadi apa namanya, selain menjawab kompleksitas, kemudian menjawab apa namanya menyederhanakan semua perangkat tuh juga bisa. Tadi kan aku sempat mention kalau misal mau tambah atau scale out storage, scale out RAM itu juga bisa kan lebih fleksibel menjawab isu fleksibilitas tadi. Nah, kita di sini Helios sebagai IT distributor salah satu brand yang dapat menjawab isu tersebut adalah Nutanix. Nutanix. Namanya Mungkin keren, udah pakai pernah X. denger kayak X Nutanix. Nah, kalau pakai Nutani. Nutani, oh iya, nggak pakai X ya. Nah, ini pakai X, Nutanix. Mbak Datu, kenapa Nutanix? Oke, jadi bisa dibilang Nutanix sendiri adalah pionir dari teknologi HCI. Oke. Nutanix itu berdiri di tahun 2009 dan dia yang memperkenalkan teknologi HCI tersebut. Sebelum istilah HCI itu sebelum mungkin HCI keluar. istilah HCI itu keluar. Nah,
Nutanix sendiri sebagai pionir HCI pun pasti tentu saja teknologinya sekarang udah lebih mateng nih, udah dari 2009 kan. Betul, dibandingkan ya kalau misalkan produk-produk yang baru keluar kan dia harus develop lagi. Nah, Nutanix udah di 2009 nih ngedevelop ini. Dan Termasuk sebagai matang lah. pionirnya. Iya betul, sebagai pionir. Oke, terus? Nah, jadi Nutanix sendiri itu dia juga sebagai Nutanix Enterprise Cloud. Jadi Nutanix itu sebagai pionir HCI, dia menawarkan software untuk HCI yang bisa digunakan customer di berbagai macam brand hardware. Mungkin kalau kita ngomongin HCI dari brand yang lain, ya misal pakai brand A, HCI cuma bisa di brand A, pakai brand B bisa dipakai di brand B aja. Oke, berarti si HCI ini, teknologi HCI ini bentuknya dia sekarang sudah bentuknya software. Kalau di Nutanix, iya. Jadi, kalau Nutanix iya. Jadi misal si customer ini lebih cocok pakai si brand C. Aku nggak sebut brand ya, mungkin lebih cocok pakai brand C. Si Nutanix ini bisa jalan di brand C ini, atau mungkin di customer lain sukanya pakai brand A. Si Nutanix bisa jalan di Jadi brand dia tidak A. tergantung sama merek server yang ada gitu ya. Betul, Jadi bisa nggak jalan harus di sama banyak server brand. A, server B enggak. Tapi Enggak. kalau customernya gua pengennya pakai C, ya Nutanix bisa. Bisa, makanya kenapa oke. di sini Nutanix membranding dirinya sebagai enterprise cloud software, karena dia tidak terikat di satu brand hardware, bisa jalan di banyak brand. Oke. Nah, selain itu juga kenapa Nutanix untuk HCI, di Nutanix sendiri juga ada namanya single management dashboard bernama Prism. Nah, ketika IT staff menggunakan Prism ini, dia nggak akan effort nih untuk ibaratnya manage infra, karena semua infra itu udah bisa di-manage cukup dari satu dashboard aja bernama Prism tadi. Oke, let's say misalkan si customer punya satu server, atau kita nyebutnya apa sih, node ya biasanya. Atau mungkin kita ngomonginnya cluster ya Mas, mungkin lebih luas lagi lebih nih. luas. Di tempat customer mungkin ada 2 cluster nih, cluster DC dan DRC yang sudah menggunakan Nutanix kedua-duanya. Itu tim IT juga udah bisa tuh manage-nya dari cukup satu dashboard aja. Oh, bahkan dari level cluster. Iya betul, Jadi yang ketika 2 terdiri cluster berbagai itu macam, menggunakan Nutanix, dua-duanya bisa kita. Bisa di-manage dari satu dashboard. Betul. Oke, berarti nggak perlu buka dashboard ini lagi. Dulu kan biasanya cek storage kemana, cek Iya, servernya kemana, betul. cek memori kemana. Gue punya di sisa berapa. Ini tinggal dalam satu dashboard si Prism ini, itu bisa kelihatan semua. Betul, dan Nutanix sendiri itu juga misal kita mau scale out nih infra kita, untuk deployment-nya itu nggak ada downtime, jadi nggak akan mengganggu bisnisnya customer. Oh, nggak ada downtime. Nggak ada downtime, dan juga udah dilengkapin sama one click simplicity. Jadi misal kayak mau install aplikasi, cukup satu klik itu udah jalan sendiri, di Tanpa automate semua. mengganggu. Oh gitu. Tanpa mengganggu yang lagi berjalan. Betul, nggak ada downtime. Wow, berarti biasanya kalau misalnya mau nambah, gue kurang kapasitas, gue mau nambah kapasitas, ya nggak akan ganggu yang ada. Iya betul, untuk scale out-nya itu bisa tetap jalan walaupun aplikasi yang lain, misalnya ada critical aplikasi yang masih harus jalan, itu tidak akan terganggu. Wah, ngurangin beban teman-teman IT ya. Maksudnya ya tidur nyenyak lah. Betul, jadi di sini ya mempermudah teman-teman IT nih untuk manage, kemudian misal untuk ketika mau install sesuatu, itu semua udah serba di automate sama Nutanix menggunakan best practice-nya Nutanix. Jadi udah nggak perlu effort lagi nih buat manage. Berarti dia bisa pakai, kalau gue simpulin, pertama dia bisa di mesin apa aja. Betul. Jadi kalau customer sudah punya reference, oh gue pengennya pakai brand A, bisa. Atau ada customer lain, gue pengennya pakai brand B, bisa. Bisa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Terus ketika dia ngedeploy atau mau scale out, iya scale out itu nggak ada downtime. Dan single management dashboard. Betul. Si Prism tadi, single management dashboard. Jadi di dashboardnya kita bisa usage memori kelihatan. Kelihatan. Usage storage juga kelihatan semua. Bahkan bisa sampai prediktif nggak? Misalnya nih biasa kan gini kita problemnya nih, tahu-tahu cet mati satu disk. Wah, kok nggak tahu, nggak ngomong dari awal atau nggak ini. Ada sistem seperti itu nggak? Iya, jadi di Nutanix sendiri itu ada teknologi untuk mendeteksi bottleneck juga, Mas. Jadi misal ada bottleneck, itu si Nutanix sistemnya akan ngebaca, oh ini bottlenecknya di mana, kayak gitu. Bahkan juga bisa memprediksi penggunaan ke depan seperti apa workloadnya. Oh, Udah iya. ada AI-nya kalau di Nutanix.
Biasanya kan teman-teman IT rada repot nih ngitung ulang kan. Tahun ini kita pakai memori sekian, storage sekian, kira-kira tahun depan tambah 5% jadi kira-kira sekian. Dengan Nutanix dia udah nggak perlu ini, tinggal klik next year kira-kira bakal pakai berapa. Betul, dia akan ngebaca workload-nya kira-kira untuk tahun depan seperti apa kayak gitu. Berarti Jadi, sampai level budgeting pun dibantu sama Nutanix. bisa dibantu oleh Nutanix. Oh. Itu kerennya Nutanix tuh, jadi kayak bener-bener mempermudah banget nih tim IT udah nggak perlu effort banyak, semua udah serba di automate sama si Nutanix. HCI ya Nutanix. HCI Nutanix aja. Berarti dia memang benar-benar bisa menyelesaikan isu-isu yang tadi. Betul, mulai dari flexibility, kemudian kompleks infrastruktur yang complexity kompleks, di infrastruktur bisa kemudian diselesain. dari sisi manajemennya pun tuh semua udah terjawab di Nutanix. Oke. Nah, soal tadi virtualisasi, kan kalau si customer udah pakai virtualisasi, terus ada yang belum, ada yang sudah pakai. Nah, virtualisasi ini kan vendornya banyak ya, mereknya banyak kan. Kalau misalkan dia mau Nutanix, tapi dia udah ada virtualisasi nih, bisa. Oke, jadi untuk Nutanix sendiri tadi kan aku ngomongin pertama yang brand hardware itu kita membebaskan customer juga mau pakai brand hardware apa. Nah, untuk virtualisasi juga Nutanix itu membebaskan nih customer mau menggunakan virtualisasi dari VMware atau dari Microsoft itu customer bisa pilih, atau bahkan ketika customer mau menggunakan virtualisasi dari Nutanix, Nutanix pun juga udah nyediain. Ada namanya AHV atau Acropolis Hypervisor, itu hypervisor yang sudah built-in di dalam Nutanix. Jadi nanti customer bisa pilih mau pakai atau enggak. Berarti sudah built-in ada di Nutanix-nya. Jadi HCI dari Nutanix tuh benar-benar udah nge-integrate dari perangkat sampai virtualisasinya tuh udah semua di dalamnya. Berarti user yang belum punya virtualisasi kalau mau ke Nutanix udah nggak usah khawatir. Udah nggak usah khawatir karena udah dapetin si Acropolis Hypervisor tadi. Oke, tapi kalau yang sudah punya virtualisasi sendiri dari dua merek itu tetap bisa. Tetap bisa. No problem. Kalau mau jalan di Nutanix no problem, tetap bisa. Oke, berarti sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Jadi di sinilah tadi pertanyaannya kenapa Nutanix HCI, karena di sini Nutanix HCI itu ibaratnya freedom of choice. Wah, bebas milih. Bebas pilih, customer bebas mau pilih pakainya seperti apa kayak gitu. Oke. Terakhir, tahun ini banyak kita ngomongin soal next teknologi adalah cloud, ya kan? Betul. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang gue udah mau mulai melangkah ke cloud nih, tapi belum pakai HCI. Nah, Nutanix, apakah Nutanix bisa menjawab itu? Let's say sebagai bridging atau mempermudah atau karena kan moving to cloud is not that easy kan? Yes. Apakah Nutanix bisa menolong situ juga gitu? Tentu aja bisa dong. Nutanix bisa semua loh. Bisa semua Nutanix. Jadi Nutanix sendiri itu ibaratnya memberikan atau menawarkan experience menggunakan public cloud yang didapatkan dari bisa didapatkan di private cloud. Jadi ibaratnya Nutanix ini ada di tengah-tengahnya private cloud dan public cloud. Bahkan ketika customer sudah mau menggunakan environment hybrid cloud, itu pun Nutanix juga bisa bantu untuk manajemennya. Jadi di sini Nutanix nggak cuma ngomongin HCI aja, tapi di atasnya pun masih banyak fitur-fitur lainnya. Nah, itu dia. Kan banyak HCI udah bukan cuma Nutanix saja kan? Betul. Ada banyak brand di luar sana. Oke. Yang membedakan Nutanix dengan brand-brand lainnya nih apa nih? Oke, jadi apa yang membedakan tadi sempat aku udah singgung. Nutanix sendiri itu sudah banyak fitur-fitur di dalamnya, bahkan untuk membantu manajemen database, fitur untuk automate deploy aplikasi, kemudian terkait dengan multi cloud juga. Nutanix itu sudah menawarkan fitur-fitur yang untuk mempermudah itu semua. Nanti cukup customer ibaratnya custom aja nih dari fitur-fitur tersebut, mana yang mau di-enable, mana yang mau digunakan, itu bisa. Jadi dengan dasar HCI Nutanix itu customer bisa melakukan banyak hal. Jadi nggak cuma dapat HCI, tapi ada banyak fitur. Banyak fitur lainnya. Nah, mau tahu fiturnya apa aja? Next, kita akan ngobrol lagi sama Mbak Datu di next episode. Nggak semua dong. Ntar yang ada gumoh nih semua dikeluarin ya kan. Biar penasaran dikit. Masih pengen ketemu Mbak Datu kan? Apalagi gua, pasti pengen ketemu, ya kan? Jadi tunggu aja next episode di Binarika Podcast. Kita akan ngobrol lagi sama Mbak Datu ngebahas soal fitur-fitur yang ada di Nutanix. Jadi nggak cuma dapat HCI doang, tapi banyak banget fiturnya. Apa aja itu?
Kita ketemu lagi nanti di next episode. Kenny, check out.